Ya, jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan kalau semisal jangan lupa tugas satunya sudah saya upload soalnya di LMS. Kemudian di situ juga ada diskusi, silakan dijawab. Nah, kalau teman-teman mengunjungi halaman LMS, di situ saya sudah uh, menampilkan tugas 2 dan tugas 3 sekalian. Tugas 2 saya juga sudah upload soalnya. Tugas 3 juga sudah saya upload soalnya. Silakan teman-teman lihat di minggu kelima itu tugas 2, minggu ketujuh tugas 3. Uh, jadi saya informasikan jauh-jauh hari di awal. Jadi tidak ada keterlambatan. Tuh, jadi saya beri waktu lebih dari 2 minggu untuk mengerjakan karena di Yang terlambat modulnya, Pak. kenapa? Yang terlambat modulnya. Oh, terlambat modulnya. Kalau semisalnya terlambat modulnya, mungkin bisa minta tolong temannya untuk fotoin soalnya, nanti bisa dijawab di situ. Kalau semisal jawabannya nggak tahu, bisa di situ saya juga sudah upload materinya semua dari pertemuan 1 sampai 8. Terus silahkan juga dilihat di situ. Kalau semisal belum punya buku, minta tolong dikejar terus bukunya supaya dapat atau minta tolong difotoin temannya. Foto soalnya, bukan foto jawabannya ya. Tuh. Kemudian, Jawabannya juga nggak apa-apa ya. hey, foto soalnya, bukan foto jawabannya ya. Terus yang kedua, tadi saya dapat Maaf informasi. Pak, Mm-mm. maaf Pak, saya telat Pak. Tadi untuk soal apa Pak? Soal tugas kedua dan soal tugas ketiga itu semuanya sudah saya upload di LMS. Soal tugas kedua itu di pertemuan kelima, soal tugas ketiga di pertemuan ketujuh. Nah, silakan kalau yang ingin eh, mengerjakan lebih awal, silakan dilihat soalnya di situ. Saya udah upload soalnya dan materi-materinya. Materi sampai bab 8, sorry, pertemuan 8 sudah saya upload semua. Tuh. Oh, soalnya saya pikir baru tugas satu sekarang udah ada tugas lagi gitu. Enggak, tugas tugas 2, tugas tiganya tetap mengumpulkannya. Situ sudah saya taruh kapan harus dikumpulkan. Nah, saya informasikan jauh hari sebelumnya supaya teman-teman bisa nyicil ngerjakan. Seperti itu, supaya tidak Ya, tumpuk. Pak. Mm-mm. Oke, oke Pak, makasih Pak. Ha-ha. Terus kemudian minggu depan itu kan hari raya Idul Fitri. Nah, eh, di kalender akademik itu tidak libur. Tetapi Oh, saya itu dapat, anu Pak, hari buruh Pak itu, bukan hari oh raya ya, itu. tanggal 2-nya kan, tanggal 2-nya kan hari Raya Idul Fitrinya ya. Nah, di kalender akademik itu tidak libur. Tapi tadi saya dapat informasi dari grup tutor kalau semisal teman-teman ingin mengganti hari boleh. Saya tawarkan hari Jumat. Kalau semisal mau, kalau nggak mau ya tetap saja nggak ada masalah. Saya juga hari Minggu juga free, jam 2 free. Tapi kalau semisal teman-teman ingin maju, saya tidak rekomen mundur ya karena kalau selepas tanggal 2 saya makin sibuk karena saya bimbingan karir saya ada 5 orang. Saya nggak mau makin sibuk. Jadi kalau mau tanggal 29 hari Jumat itu terserah jamnya jam berapa saya sepanjang hari mau malam pun nggak apa-apa. Kalau mau silakan dirembuk sendiri. Kalau nggak mau, kalau misalnya Kalau nggak, biasanya malam gimana, Pak? Kalau hah? hari Jumat malam, kalau Ah, Jumatan terserah. kerja. Terserah malam nggak masalah. Karena dulu saya sempat ngajar malam juga jam 10 nggak masalah. Jam 9 nggak masalah. Kalau saya Jumat Gimana, Des? nanti Kalau dirembuk malam sendiri. Semua tanggal 29 saya tawarkan. Karena Sabtu saya ada kerja. Hari Selasa sampai Kamis saya itu ada kerja di tempat lain. Saya udah capek. Kalau hari Sabtu saya juga ngajar di tempat lain di sekolah. Ya, saya free tanggal 29. Sabtu saya ngajar. Jadi tanggal 29 itu hari Jumat. Jumat. Ha. Jadi pertemuan keempat itu maju. Kalau mau, silakan dirembuk sendiri. Kalau tidak mau, nggak apa-apa hari Minggu jam 2.
Tuh, kayak gitu. Oke, nanti koordinasi dengan ketua kelasnya dirembus sendiri sambil saya lanjutkan materinya ya. Oke, oke. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu analisis lingkungan industri dan konstruksi skenario. Nah, jadi kita di sini nanti hari ini kita membahas mengenai bagaimana eh, kita berbicara mengenai lingkungan industri. Oke, sebelumnya seperti biasa kita review dulu materi kedua minggu lalu. Silahkan dibuka kalau sudah download atau bukunya dibuka kalau sudah punya buku. Jadi kemarin di slide terakhir saya menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam evaluasi matriks faktor eksternal. Nah, coba sebutkan. Satu orang dapat menjawab, nanti saya tambah 1 poin untuk nilai tugas satunya. Oke. Nggak ada PPT-nya, Pak. PPT-nya minggu lalu ini review materi minggu lalu. Review materi 2. Sudah download apa belum? Yang minggu Oh, lalu. kan katanya minggu sekarang mau latihan bikin matrik Matriks. katanya Pak. Belum sempat dijelaskan, Pak. Itu ada ini pertanyaan ini ada di slide minggu lalu yang terakhir. Coba dicek. Minggu depan saya jelasin tentang matriks. Satu orang bisa jawab, nanti saya tambah nilai 1 poin. Ada sambil dibuka materi minggu lalu. Apa, Pak? Hmm? Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, sebutkan langkah-langkah dalam evaluasi matrik faktor eksternal. Ada di bab 2. Minggu lalu di slide terakhir saya udah ini. Ini saya mau menjawab dari materi minggu kemarin ya Pak. Dari slide ini. Silakan. Aku ini. Untuk masuk evaluasi faktor eksternal, langkah-langkahnya yang pertama mengidentifikasikan dan membuat daftar dari variabel yang hendak diperhatikan. Yang kedua, memberikan bobot pada masing-masing variabel. Yang ketiga, melakukan penilaian. Keempat, mengalihkan bobot dan nilai. Dan yang terakhir, menjumlahkan nilai tertimbang dari seluruh variabel. Oke, thank you, good. Bagus, berarti yang dapat Mbak Pusa ini ya. Minggu lalu bukannya udah dapat juga ya Pak ya? Nabung berarti ya. Pusa ini. Oke, betul. Jadi kemarin kalau di buku halaman 2.51. Kalau di slide kemarin saya lupa di slide berapa, terakhir. Jadi nanti membuat metrik ini bab berapa ya? Kayak minggu depan deh. Itu terdapat beberapa tahap. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi dan membuat daftar dari variabel yang sudah diperhatikan. Nah, variabel itu kan kemarin ada variabel internal, eksternal. Internalnya ada berapa, eksternalnya ada makro dan industri, lingkungan analis bisnis. Nah, dipilih mana yang ingin menjadi fokus dari bisnis teman-teman. Kalau sudah dipilih, kemudian diberi bobot. Nah, kemudian diberi nilai. Setelah itu dikalikan bobot sama nilainya. Baru nanti dijumlahkan nilai tertimbang dari seluruh variabel. Nah, ini nanti saya jelaskan di bab berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke analisis lingkungan bisnis. Nah, di analisis lingkungan bisnis ini, nanti hari ini kita akan mempelajari mengenai
Yang pertama, pendekatan ekonomi industri sebagai dasar dalam melakukan analisis lingkungan bisnis. Yang kedua, menguraikan penyesuaian untuk menerapkan analisis lingkungan bisnis. Terutama kita juga harus mempertimbangkan peran BUMN. Nah, kenapa kita harus mempertimbangkan peran BUMN? Nah, nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Kemudian kita nanti juga mempelajari analisis laporan keuangan dan modal jalan pintas. Mungkin yang nomor 3 ini nggak keburu karena panjang, kalau nggak minggu depan nomor 3. Oke. Analisis lingkungan bisnis ini intinya adalah kita mencoba mencari gambaran tentang apa peluang dan ancaman bisnis. Jadi dalam manajemen strategik ini kita seringkali akan ditantang untuk mencari apa kelebihan bisnis kita, apa kekurangan bisnis kita, apa peluang bisnis kita, dan apa ancaman dari bisnis kita. Nah, peluang dan ancaman, terutama ancaman kemarin kita sudah banyak diskusi di minggu kedua. Nah, sekali lagi, sama di model ekonomi industri, analisis lingkungan bisnis ini, kita juga berusaha untuk mencari peluang dan ancaman bisnis. Terutama, ancaman yang diakibatkan oleh persaingan. Nah, kemarin minggu lalu saya juga sering banyak mendengar experience atau pengalaman dari teman-teman bahwa salah satu yang paling besar itu adalah pesaing. Nah, di sini lebih lanjut kita akan belajar mengenai bagaimana kita menang dalam persaingan itu. Nah, tujuan kita belajar ini, karena tadi tujuannya untuk mencari peluang dan mengurangi ancaman, maka di sini nanti kita akan belajar merumuskan strategi bisnis. Apa yang harus kita lakukan? Cara-caranya seperti apa? Sehingga apabila kita sudah menemukan formula atau strategi, kita dapat mengantisipasi strategi yang diluncurkan oleh pesaing. Kita bisa menangkis strategi apa yang diluncurkan pesaing. Nah, kalau kemarin teman-teman sudah menjelaskan kepada saya bahwa salah satu paling besar ancaman itu adalah pesaing. Nah, saya ingin sekarang mungkin ada yang ingin menyampaikan sejauh ini apa yang biasa teman-teman lakukan. Apa yang biasa teman-teman lakukan apabila menghadapi ketatnya persaingan bisnis sejenis. Jadi kalau kemarin kan teman-teman mengatakan, oh Pak, bisnis saya ini banyak saingnya terutama untuk online misalnya. Apa yang teman-teman lakukan untuk menanggulangi ketatnya persaingan ini? Sekarang pertanyaan, bagaimana teman-teman yang selama ini teman-teman lakukan? Seperti itu. Ya, silakan. Ya Pak, tes Pak. Iya, masuk. Kalau saya, yang pertama. Usahanya kemarin apa ya Mbak Siti? Kenapa Pak? Usahanya kemarin apa? Atau rencana bisnisnya apa ya? Enggak, sekarang saya bukan mengikuti yang minggu kemarin. Kemarin kan saya keinginan tentang wisata kan. Maksud saya ini pengen menjawab ini yang diskusi ini. Boleh. Saya sekarang sih belum ada bisnis Pak, tapi di angan-angan saya itu maksudnya tuh udah punya rancangan gini gitu loh Pak. Nah, terus kalau misalnya nanti rencana bisnisnya itu dihadapkan oleh banyak pesaing, kira-kira apa yang akan dilakukan? Apakah seperti apa? Ngirim santet kah? Atau berusaha untuk... Yang pertama saya harus amanah. Emang tahu banyak pesaing bisnis, tapi nggak semua bisnis itu amanah. Maksudnya itu terpercaya gitu loh. Yang pertama amanahnya di mana? Misalkan pelanggan nih butuhnya nih yang merek A gitu loh. Kita sedikit mungkin memberikan yang terbaiknya gitu. Jangan misalkan produknya udah kadaluarsa atau misalkan belum kadaluarsa tapi mendekati tanggal kadaluarsa, itu sebisa mungkin jangan kita kasihkan. Beri yang terbaik mungkin. Yang kedua,
Pengiriman itu harus tepat waktu gitu. Jangan sampai pelanggan terlalu menunggu terlalu lama. Yang kedua itu harus tepat waktu. Yang ketiga, sebisa mungkin memberikan yang terbaik itu misalkan belanja 2.000 dapat bonusnya itu embel-embel apa gitu loh. Walaupun kalau ciri kayak gini sih emang udah banyak dilakukan kan Pak ya. Misalnya belanja 2.000 dapat bonus gelas cantik atau apa. Bisa mungkin kita tuh ada variasi seperti itu walaupun memang sudah banyak. Jadi mungkin lebih ke kualitas pelayanan dan kualitas produknya juga ya. Jadi memang kadang kita ada juga beberapa pebisnis, baik yang penyedia produk maupun penyedia servis itu mereka memberikan pelayanan terbaik sebelum terjadi pembelian dan ketika terjadi pembelian. Tetapi perlu diingat bahwa pasca pembelian atau sesudah pembelian itu juga merupakan fase yang penting. Jadi ketika misalnya ada barang rusak, kemudian dia kembali ke tempat Anda, ke tempat saudara, itu juga harus dilayani dengan baik karena itu merupakan pasca pembelian, pelayanan pasca pembelian, di mana itu juga satu rangkaian. Jadi sebelum membeli, ketika membeli, dan setelah membeli itu kita harus tetap memberikan layanan yang terbaik sehingga nanti bisa pelanggan atau konsumer kita memberikan rekomendasi kepada orang lain atau dia akan membeli untuk kesekian kalinya menggunakan jasa Anda di tempat Anda lagi seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Siti. Yang lain mungkin ingin memberikan atau saya ingin mendengar banyak sekali boleh, Pak. Ya, Mas Anang, ya dengan bisnisnya. Yang kemarin itu ya kalau saya sendiri ya, biasanya kan kalau ada pesaing yang biasanya di bisnis yang sama, ya saya lakukan yang pertama itu saya mengevaluasi dan riset dari bisnis pesaingnya. Maksudnya bisnis yang ada pesaing itu kekurangannya apa sih, kelebihannya apa ya. Kita bisa menjadikan kekurangan dari bisnis mereka itu untuk jadi kelebihan dari bisnis kita. Kalau dulu kemarin Mas Anang ini kalau nggak salah usaha fotografi juga nggak sih? Usaha fotografi ya? Iya. Nah, itu kalau di bidang fotografi, misalnya kalau kekurangannya pesaingnya seperti apa yang bisa dijadikan apa istilahnya senjata? Kadang kalau pesaing kekurangannya itu kadang ada hanya misalnya studio A itu hanya menerima prewedding di indoor, nggak mau yang di outdoor. Ada juga yang studio itu nggak mau dalam artian terjual terpisah, dalam artian paketan. Kan ada kan sekarang harus gabung sama vendor A, vendor B, vendor C itu kan tergabung. Jadi kalau mau dia ya harus semuanya kan sekarang itu paham. Itu mulai dari make up, kemudian wardrobe, dressnya, kayak catering, kan ada yang janji ada yang satu paket lah kasarannya seperti itu. Saya menawarkan saya mau nih sama saya tapi nggak usah sama lain juga nggak apa-apa gitu. Asalnya kan kita memanfaatkan kekurangan dari produk pesaing atau kekurangan pesaing untuk jadi keunggulan kita. Memberikan banyak pilihan ya. Oke. Nah, kita juga bisa menonjolkan keunikan nih dari bisnis kita yang nggak ada di pesaing. Misalnya kayak tadi yang fotografi tadi ya, studio ya. Yang studio itu harus paketan. Dan yang kita kan nggak bisa perseorangan ya. Itu keunikan kita bisa jadi kelebihan dari kita sendiri. Iya. Jadi memang sekarang kita belajar hal baru lagi. Tadi kalau dari Mbak Siti kita belajar mengenai pelayanan kualitas. Kalau dari Mas Anang kita belajar kita memberikan banyak pilihan dan fleksibilitas. Nah, itu juga masuk akal juga. Kayak mungkin sekarang fotografi tidak hanya biasanya kan fotografi foto alam, foto prewedding, landscape. Nah, mungkin bisa ditambahkan sekarang itu lagi marak foto untuk baby. Jadi kayak usia bayi yang benar-benar baby born. Jadi baby born gitu. Jadi itu juga bisa. Jadi itu di sini juga bisa foto untuk bayi dengan yang lucu-lucu, pakai lucu, atau mungkin dengan animal, dengan pet, dengan hewan binatang peliharaan. Itu kan juga jarang kan. Kayak gitu. Kalau di produk saya termasuk kayak foto kasual itu ikutnya. Casual, oke. Nah, itu
mungkin semakin banyak pilihan, mungkin pelanggan akan merasa menarik minat lah. menarik, dan pilihan harganya juga banyak. Oke, terima kasih Pak Tanang. Ada lagi yang mau sharing bagaimana kiat-kiat? Nah, nanti teman-teman yang belum punya bisnis ini akhirnya bisa belajar dari teman-teman yang lain. Lagi yang punya kiat untuk menangkal atau mengalahkan pesaing. Jadi harus amanah juga harus memberikan kualitas yang baik sebelum, ketika, dan setelah proses pembelian atau penggunaan layanan. Terus kita juga bisa menawarkan kelebihan yang tidak dimiliki oleh pesaing. Mungkin ada lagi yang lewat chat juga tidak masalah. Nanti saya tambah nilai keaktifannya nggak masalah. Tapi kalau lewat uh, suara juga lebih baik. Lewat chat nggak masalah. Oke? Ada lagi? Nanti kalau ada lagi langsung potong saja saya ketika bicara nggak apa-apa. Pak, Boleh? Memberikan diskon kepada pelanggan, memberikan promo-promo atau diskon gitu Pak. Biasanya akhir pekan. Akhir tahun. Akhir pekan. Biasanya kalau akhir tahun kan ini ada garage sale, clearing sale. Jadi udah kayak clearing sale. Biasanya akhir bulan, akhir pekan, akhir tahun itu selalu memberikan kayak diskon, berikan surprise atau door prize kepada pelanggan agar pelanggan itu lebih tertarik. Oh iya, sekali itu. Menarik. Mbak Suci ada usaha apa? Usaha kecil Pak. Merintis Pak, merintis. Merintis, kalau boleh tahu di bidang apa? Nggak apa-apa, rencana. Kuliner Pak, kuliner. Kuliner. Oh iya, yang kemarin ya? Iya. Itu kalau kepengennya tuh kayak buka kafe gitu Pak, pengennya. Cuman kalau amin. Semoga nanti bisa tercapai. Amin. Nanti kita bisa berkolaborasi ya, Anju. Ya boleh, asik. Lo yang moto ya. Iya. Nanti Mbak Suci ini nanti teman-teman akan kalau beli produknya dari Mbak Suci, teman sekelasnya bisa ditambahkan 1 tambah risol, misalnya gitu, 1 biji. Boleh nambah 1 biji sebagai. Tapi saya pernah Pak. Saya pernah membaca sebuah jurnal untuk penelitian saya. Jadi bahwa pelanggan itu naluriah kita sebagai manusia, apabila kita mendapatkan surprise itu merasa bahagia. Otomatis ketika kita apalagi sekarang itu banyak sekali misalnya kalau teman-teman pernah lihat ada Google Review ini kan ada kafe, kita bisa masukkan reviewnya lewat Google. Nah, itu memberikan bintang 1, bintang 2, bintang 3 ya, seperti layanan pada umumnya ada bintang 1, bintang 2. Kalau kita memberikan, ada waktu yang tidak setiap kali kita memberi surprise, tapi memberikan surprise itu juga kita akan bahagia. Itu naluri manusia, kita mendapatkan sesuatu lebih itu kita merasa bahagia. Nggak ada orang merasa sedih ketika kita diberi sesuatu lebih. Nah, mungkin kita akan meningkatkan rating dari bisnis kita. Nah, zaman sekarang kan banyak sekali review produk review. Nah, itu juga meningkat, jadi semakin bagus gitu. Terus kemudian bagaimana saya juga memberikan tips kepada teman-teman ketika kita menghandle komplain. Nah, pasti dalam bisnis kita ada saja komplain. Yang memang kita tidak sengaja melakukan atau tidak ada tujuan untuk melakukan kesalahan, tapi ya namanya misalnya keterlambatan pengiriman. Nah, bagaimana kita menghandle komplain ini juga harus. Jadi ketika kita dikomplain, kita tetap harus bisa diakses. Jadi jangan kita susah untuk diakses. Yang kedua, kita memberikan jawaban atau penjelasan yang bisa diterima. Dan ketiga, pemberian kompensasi. Kompensasi ini penting supaya kita tidak mendapatkan review negatif dari konsumen kita. Seperti itu beberapa cara untuk menanggulangi bisnis. Nah, terima kasih. Nah, kemudian kita akan masuk apa yang harus diperhatikan dalam analisis lingkungan bisnis. Yang pertama adalah struktur pasar. Nah, kita di sini akan belajar struktur pasar. Nah, ketika kita berbicara mengenai pesaing, kita harus tahu kita ini bermain di pasar apa? Pasar monopoli, oligopoli, macam itu. Nah, kita akan belajar struktur pasar. Harapannya, ketika teman-teman semakin paham, bisnis saya ini bergerak di pasar ini. Nah,
akan lebih jelas, akan memahami langkah-langkah apa yang untuk memenangkan persaingan dalam pasar tersebut. Yang kedua, nanti kita akan belajar mengenai faktor mempengaruhi struktur pasar. Yang ketiga, yang paling penting adalah berbagai jenis halangan memasuki pasar. Nah, kadangkala kita akan dihadapkan untuk membuka pangsa pasar baru, ingin mencari konsumen lebih baru, ya, memperkenalkan produk kita ke wilayah baru. Nah, ini kadangkala untuk membuka pasar baru ada banyak halangan. Nah, nanti kita juga akan belajar bagaimana halangan-halangan apa saja yang mungkin akan kita alami. Nah, sekarang kita belajar struktur pasar. Sekali lagi, kenapa kita penting mempelajari struktur pasar? Karena kita akan semakin tahu di mana pasar kita bergerak. Kalau kita tahu pasar kita bergerak, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk memenangkan setidaknya dalam pasar kita sendiri. Nah, ada 5 jenis pasar. Yang pertama ada pasar monopoli, pasar oligopoli dominan, pasar oligopoli pesat, kemudian ada persaingan monopolistik, dan persaingan sempurna. Nah, pasarnya ada 3, persaingannya ada 2. Oke. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah pasar monopoli. Nah, mungkin monopoli ini adalah kata yang sering kita dengar. Monopoli artinya apa sih monopoli ini? Kalau kita artikan dalam bahasa sehari-hari, kita kan artinya mendominasi kan. Nah, mungkin teman-teman juga pernah ketika waktu kecil bermain monopoli, membeli ini, membeli itu. Semakin banyak yang kita beli, maka kesempatan kita menang, kita mendapatkan banyak uang. Saya yakin teman-teman pernah ya bermain monopoli ya. Nah, di pasar monopoli ini, teman-teman pasti tujuannya bermain monopoli apa? Kita ingin memenangkan pasar, menguasai. Nah, supaya apa? Supaya setiap orang lain yang mampir ke tempat kita ini ya harus membayar pajak. Nah, kita income-nya banyak. Nah, sama seperti ini. Nah, apa itu pasar monopoli? Yaitu perusahaan yang menguasai 100% pangsa pasar. Nah, tidak hanya 80, 90, 50, tetapi 100%. Atau dapat dikatakan menguasai semua pasar. Nah, keunggulannya apa apabila saudara ini bisa menguasai 100% pasar? Tentu saja lebih fleksibel. Fleksibel dalam hal apa? Fleksibel dalam hal jelas memilih dan menerapkan strategi bisnis. Mau naikkan harga boleh, mau menurunkan harga boleh, mau memberikan surprise boleh kepada pelanggan, mau tidak memberikan surprise boleh, memberikan diskon boleh, apapun boleh dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada pesaing. Nah, sisi negatifnya, kalau ada sisi positif, pasti ada sisi negatif. Tapi harus diingat, sisi negatifnya adalah tidak memberi keuntungan apabila permintaan akan produknya tidak besar. Nah, jelas kalau misalnya banyak yang menggunakan jasanya, banyak membeli produknya, otomatis keuntungannya pasti besar. Tetapi kalau tidak ya, walaupun menguasai 100% pangsa pasar ya, susah, kita tidak bisa mendapatkan keuntungan. Tuh, produk yang hanya satu penghasilnya kayak gitu. Kemudian sisi negatifnya lagi, apabila kita keliru menetapkan kebijakan harga, otomatis ini juga menjadi bumerang bagi bisnis Anda. Jadi harus berhati-hati, harus bijak dalam menentukan harga. Bijaknya harus seperti apa ya? Biasanya kalau yang monopoli ini harus berdiskusi dengan pemerintah karena menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi penentuan harganya harus mempertimbangkan peraturan pemerintah ataupun kebijakan pemerintah setempat. Nah, sekarang ada kiat-kiatnya nih. Nah, seperti yang bilang, kalau teman-teman ini ternyata ada potensi menjadi menguasai 100% pangsa pasar, misalnya nih, ya kita nggak tahu di masa depan mungkin teman-teman ada bisnis yang satu-satunya di dunia ini gitu, atau satu-satunya di Indonesia. Bagaimana? Kayak misalnya nih,
contoh sederhananya itu kalau yang ada yang tempat tinggalnya di Kaohsiung nggak ya? Kaohsiung. Nah, kalau ada tempat tinggalnya di Kaohsiung itu tuh ada yang namanya martabak manis Aliong. Jadi martabak manis itu terang bulan. Itu martabaknya manisnya itu memang di Thailand ada, cuman beda. Saya yakin di kota besar ada. Kalau di Kaohsiung itu satu-satunya itu martabaknya tebel seperti di Indonesia. Persis banget. Dan itu dia satu-satunya. Jadi kayak dia mau buka jam operasionalnya terserah dia, mau libur hari ini terserah dia, naikin harga terserah dia. Nah, kayak gitu. Nah, bagaimana supaya pasar monopoli ini bisa diraih? Yang pertama adalah jelas untuk bisa menguasai 100% pasar, maka harus menyingkirkan semua persaingnya. Sehingga harus memenangkan persaingan. Tuh, ya tidak mudah, tapi kalau sudah bisa dicapai ya sangat sangat-sangat menguntungkan. Kemudian ada cara lain supaya menjadi penguasa bisnis. Yang pertama adalah menguasai seluruh bahan mentah. Misalnya, saudara-saudari ingin membuat usaha ini kaleng sarden, makanan sarden kalengan. Nah, bagaimana supaya bisa memonopoli pasar? Maka petani-petani sarden ini di seluruh Indonesia dikontrak. Harus bekerja sama saya dengan biaya tinggi sehingga pesaing tidak punya kesempatan untuk mencari bahan bakunya. Nah, tuh. Oh, jadi nggak ada kesempatan untuk membuka bisnis serupa karena bahan baku sudah dikontrak oleh bisnis milik saudara sendiri. Nah, cara kedua adalah mampu menguasai seluruh bahan mentah. Yang ketiga, caranya adalah memperoleh hak cipta, hak dagang, hak paten. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah tahu logo-logo terkenal, misalnya logo McDonald, logonya Adidas, logonya Nike, itu ada tulisan TM, kecil, bundaran kecil, bulat, lingkaran bulat kecil, harusnya TM, trademark. Nah, itu dia sudah mematenkan bisnisnya. Sehingga kalau misalnya lagu atau karya bisa menggunakan hak cipta. Seperti itu. Nah, itu ada kiat-kiat untuk bisa memenangkan pasar monopoli. Nah, sekarang kayak kita berdiskusi. Ada yang tahu contohnya pasar monopoli dan mengapa dia bisa kenapa pasar monopoli bebas menerapkan strategi bisnisnya? Mungkin sudah saya terjawab ya pertanyaannya ya. Mungkin contoh pasar monopoli apa? Ada yang tahu? PLN, KKI, PDAM. PDAM ya, betul. Pertamina mungkin ada sekarang saingannya Shell itu ya. Mungkin ya baru masuk itu. PLN ini yang di PDAM itu ya seperti yang saya bilang tadi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Itu biasa dikuasai oleh pasar monopoli. Nah, itu betul katanya Mas Anang tadi, salah satu yang tadi saya. Jadi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, kenapa bebas menerapkan strateginya? Ya karena dia satu-satunya. Satu-satu nggak ada pesaing, nggak bisa masuk. Iya, jadi mau menaikkan harga ya bagaimanapun terserah dari PLN gitu ya, walaupun tidak diharapkan. Tuh. Nah, kalau tadi pasar monopoli, sekarang pasar oligopoli. Kalau dari kata mono itu satu, oli itu banyak. Nah, tetapi nanti ada oligopoli dominan dan oligopoli pekat. Nanti apa bedanya ya? Kita bahas satu-satu. Nah, di pasar oligopoli dominan ini, itu beberapa perusahaan. Nah, ini saya highlight, saya beri hitam beberapa perusahaan, di mana pangsa pasar yang memiliki cukup besar. Jadi ada beberapa perusahaan yang memiliki pangsa pasar cukup besar, yaitu 50% sampai 100%. Nah, jadi yang lainnya 50% itu dikuasai oleh beberapa, mungkin 2 atau 3. 50%-nya baru perusahaan kecil-kecil. Nah, apa bedanya dengan monopoli? Bedanya adalah
masih terdapat pesaing. Namun relatif ya tidak terlalu besar. Namun ada kemungkinan besar pangsa pasarnya. Jadi ya masih ada 2 atau 3 pesaing lah, kasarannya seperti itu. Jadi mereka berkompetisi untuk menjadi yang paling dominan. Bagaimana untuk manajemennya? Implikasi manajemennya seperti apa? Implikasi manajerialnya ya bertahan atau berkembang ini tergantung pada kemampuan memperoleh laba. Jadi kalau semakin labanya diperoleh besar, maka kemungkinan untuk memenangkan persaingan bisnis semakin besar. Seperti itu. Itu ya, pasar oligopoli dominan ini ya 50 sampai 100% ya, bisa 60, 70, 80 itu dikuasai oleh beberapa saja. Sisanya dikuasai oleh perusahaan kecil-kecil. Nah, supaya bisa memenangkan di pasar oligopoli dominan ini, apa cara-caranya? Kita lihat bersama. Yang pertama adalah merekayasa selisih antara harga pasar dan biaya memasuki pasar. Nah, tuh. Yang kedua, jadi penentuan harga jual dan harga pokok produksi ini sangat sensitif ya, supaya kita memenangkan. Apalagi bagi ibu-ibu, ibu-ibu ini beda 500 perak saja sangat 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 apa ya, di notice gitu, sangat diperhatikan, terutama ibu-ibu. Apalagi kalau bedanya banyak 1000 gitu. Kalau di Indonesia, kalau di Taiwan beda 20 atau 50 NT aja udah menjadi masalah kan. Jadi harus selisih antara harga jual dan harga pokok produksinya ini harus benar-benar diatur. Jadi menekan sebanyak-banyak harga pokok produksi sehingga bisa menjual dengan harga murah. Yang kedua adalah memaksa pesaing kalah dengan meningkatkan beban biaya total. Nah, ini tadi yang saya bilang, dengan harga pokok produksinya harus ditekan, sehingga otomatis kalau HPP-nya ditekan, ya harga jualnya kan lebih rendah. Nah, seperti itu. Ketiga, membeli semua bahan baku yang ada. Nah, ini caranya tadi sama dengan yang ada untuk memenangkan pasar ini monopoli, yaitu mengontrak atau menjamin semua sumber bahan baku. Nah, ini kalau sudah bahan mentahnya sudah dikuasai, pesaing susah. Kemudian, yang keempat adalah mempengaruhi asosiasi buruh untuk menuntut kenaikan upah. Nah, ini ada cara-cara yang menurut saya kurang bijak, tapi juga ya namanya berbisnis, kadang berbagai cara harus dilakukan ya. Nah, ini berarti tidak amanah. Nah, jadi yang ada juga mempengaruhi asosiasi buruh untuk menuntut kenaikan upah. Jadi terkadang buruh atau partai buruh atau nanti tanggal 1 Mei ini nanti akan ada hari buruh. Nah, ngomong-ngomong hari buruh nanti tanggal 1 Mei kalau misalnya teman-teman ingin berlibur di Taiwan, hati-hati karena tidak ada kereta katanya. Masinisnya libur. Jadi jangan pergi-pergi jauh-jauh, nanti nggak bisa pulang. Pak, mau tanya Pak, itu beritanya itu emang maksudnya kereta api lokal atau yang MRT juga itu? Kalau kata teman saya itu juga lokal. Lokal, berarti MRT-nya berarti nggak masuk? MRT tetap jalan MRT? Yang jalan itu THSR. THSR. Atau berarti nanti MRT closing sehari? kemungkinan closing lokal. Nah, nanti tapi dari pemerintah mengatakan bahwa akan ada bus pengganti. Tapi bus kan jauh lebih lama daripada bus antar kota nanti dikerahkan. Nah, jadi untuk awalnya itu hanya Taiwan bagian timur atau barat aja, tapi nggak tahu kemudian melebar. Jadi untuk menjaga proses untuk menjaga supaya teman-teman bisa balik lagi ke tempat asal. Jadi tolong. Kemudian, oke, itu ya. Jadi kembali lagi masalah asosiasi buruh ini tolong kadang-kadang demo hari buruh ini juga ditunggangi kepentingan-kepentingan.
bukan hanya kepentingan buruh, tetapi kepentingan dari pesaing bisnisnya. Hal itu wajar. Nah, sekarang kita bisa belajar bahwa banyak hal yang diperjuangkan dalam demo buruh. Yang pertama ya mungkin ya ada yang memperjuangkan hak buruh itu sendiri, tapi ada juga yang menunggangi dengan kepentingan pebisnis lain gitu. Nah, kalau tadi ada pasar oligopoli dominan, ada pasar oligopoli pekat. Ini hampir sama. Nah, bedanya kalau pasar oligopoli pekat ini terlahir apabila ada 4 perusahaan besar yang ada di pasar menguasai 60 sampai 100% pasar. Nah, ini kalau tadi kan cuma 2 atau 3. Nah, kalau ini tuh dan dia menguasai 50 sampai 100. Nah, kalau ini 4 perusahaan besar bisa menguasai 60 sampai 100% pasar. Nah, caranya supaya kita bisa bertahan di pasar oligopoli pekat. Nah, siapa tahu nanti bisnisnya Mbak dan Mas ini bisa mencapai pasar oligopoli pekat. Oligopoli pekat, maka caranya adalah perusahaan harus yang memimpin pasar dapat membangun kolusi atau bekerja sama atau kongsi satu sama lain. Oke. Itu ya. Jadi itu ya salah satu caranya adalah itu bisa dilakukan dengan bergabung kongsi seperti itu. Nah, ini untuk bisa mencapai kemenangan di pasar oligopoli pekat. Oke, tadi ada oligopoli dominan, ada oligopoli pekat. Jadi tidak terlalu jauh berbeda sih. Nah, saya beri contoh pasar oligopoli. Pasar oligopoli contohnya adalah perusahaan motor di Indonesia. Karena di Indonesia ini apa saja perusahaan motornya? Ada Yamaha, yang paling Honda ini yang paling banyak diminati ya. Honda ini emang mesinnya halus gitu. Honda, Yamaha, Suzuki. Honda, Yamaha, Suzuki. Ya itu kan, satu lagi apa ya? Honda, Yamaha, Suzuki. Udah lupa. Kawasaki, tapi nggak terlalu ini. Tapi kan yang paling banyak kan Honda, Yamaha, Suzuki ini ya. Ini contoh pasar oligopoli. Mereka berarti oligopoli dominan berarti. Nah, sekarang bisa beri contoh. Ada lagi Pak, apa? Contohnya Pak. Ya perusahaan rokok, terus perusahaan penerbangan juga. Penerbangan, ya penerbangan ini benar. Terus ya. Penerbangan ini di Indonesia apa aja? Ada Garuda. Batavia. Batavia masih ada nggak sih? Batavia ini Lion Group, Garuda, Lion Group. Terus apa lagi? Citylink itu anak perusahaannya Garuda. Oh, anaknya. Citylink nggak terkenal ya Pak? Citylink itu anak perusahaannya Garuda. Garuda, Lion Group, sama Air Asia. Air Asia itu bukannya Malaysia ya Pak? Air Asia itu punyanya, nggak tahu punyanya mana ya, Singapura, Malaysia ya. Singapura deh. Ya tergantung itu kalau misalnya biasanya transitnya di mana itu, entah Singapura atau Malaysia, Air Asia. Ya itu boleh perusahaan ini apa namanya maskapai penerbangan. Yuk yang lain. Yuk saya tambah nilai keaktifannya kalau ini. Boleh dicat juga boleh ya, dicat ya. Kalau sambil kerja. Itu Pak, perusahaan rokok. Rokok ya, semen boleh. Semen ini apa di Indonesia? Semen Gresik. Itu bukan ganti apa ya? Tiga roda. Sriwijaya kan ganti semen apa sih sekarang itu semen ini? Sriwijaya nggak terkenal Pak, udah ini. Itu berarti dominan ya. Ada lagi nggak? Takutnya nanti kalau semen ini masuk
pasar Ada Pak, yang paling monopoli. itu air mineral. Air mineral boleh, Mas Ana Aqua. boleh. Aqua. Apalagi Aqua Club. Klub, Le Mineral. Oh ya. Oke, tadi ada yang bilang keramik ini apa? Keramik apa aja? Keramik. Tapi tadi bilang keramik tadi. Apa yang keramik tadi sama ini? Ada apa lagi? Elektronik, Pak. Di Elektronik. HP bukan keramik, Oh, Pak. oh, elektronik. Apa aja elektronik berarti? Elektronik apa? HP, Handphone. Handphone ini apa aja? Smartphone. iPhone. Android ini apa? Apple, Samsung, Samsung. Oppo, Xiaomi, Lenovo, Asus, wah apa lah gue. Ya, itu semua itu doang ya. Sekarang apa sih? Ah, Oppo, Lenovo, Xiaomi. Oppo dan Xiaomi ini bukannya sama itu ya? kalau SIM-nya itu Pak gimana, Pak? SIM Termasuk card, nggak? SIM card, SIM SIM card. card-nya. Ya, SIM card itu masuk. Dia masuk ke mono, operator seluler. ya, oligopoli, oligopoli. Itu pasti SIM card. Telekomunikasi. Ya kan Pak? Iya, oligopoli ini loh, dominan, dominan kalau telepon seluler karena lumayan banyak. Tapi ya, apa aja sih Telkomsel, terus XL, AM3, Indosat AM3 itu, M3, Tri, Smartfriend, apa? Ya itu dominan berarti ya, lebih dari 4 kan, lebih dari 4 ya. kan. Oke. Di Taiwannya oke. Kenapa? Ibu, Chonghua, Oh, kalau Taiwan itu Vivo, ada Taketa, Taiwan Oke, Mobile, Chonghua. Ya itu Ibu. saya nggak saya pakai ini soalnya Taiwan Mobile, Taketa. Aku pakai Ibu, Pak. Aduh, 1 tahun. aduh, itu nanti Biar kalau ngirit. di basement nggak ada sinyal gitu nanti. Jangan pakai yang Makanya jadinya sinyalnya Chonghua. lelet. Pakai Taiwan Mobile itu bagus. Saya pakai Taiwan Mobile lumayan lah. Tuh. Oke, terima Tapi kasih. harus bulanan, Pak. 600. Kalau ini 2.000 udah satu tahun. Iya sih, murah sih itu emang. Iya sih, kalau murah. Kalau Chonghua sama Taiwan Mobile ini sekitar 600 500. Oke, itu ya pasar oligopoli ya. Yang lain saya harapkan juga ikut aktif di chat, nggak ada masalah. Jadi jangan sampai nanti kok nilai keaktifannya yang ini. Kalau mau chat juga nggak masalah. Kalau sambil kerja mungkin ngechat lebih 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 apa istilahnya, lebih nyaman. Nah, tuh bisa pakai chat. Nah, tadi ada oligopoli dominan, oligopoli pekat. Nah, sekarang juga ada pasar oligopoli longgar. Oligopoli longgar ini adalah tidak terlalu berbeda dengan pasar monopolitik. Namun, yang berbeda adalah penjual lebih banyak menawarkan barang yang berfungsi sebagai barang pengganti yang amat dekat. Jadi, berfungsi sebagai barang pengganti. Barang pengganti ini contohnya adalah sepatu diganti dengan sepatu sandal. sandal, Ya, bolpen diganti dengan pensil pensil. kayak gitu. Itu barang pengganti yang amat dekat gitu. Jadi pasar oligopoli ini persaingannya itu dia saling memberikan apa barang substitusi atau barang penggantinya. Nah, bagaimana agar bisa memenangkan persaingan pasar? Yang pertama adalah satu, memberikan perhatian pada perkembangan selera konsumen. Selera konsumen. Jadi konsumen ini harus pandai-pandai mencari celah, memberikan banyak pilihan kepada konsumen sehingga konsumen bisa leluasa dalam memilih. Nah, tuh. Yang kedua adalah fokus melayani satu segmen pasar tertentu. Nah, apa artinya satu segmen pasar tertentu ini? Contohnya adalah mungkin teman-teman pernah tahu handphone Samsung atau handphone lah, banyak handphone kecuali iPhone ya. Kalau handphone kayak Oppo, kemudian Samsung atau dulu Nokia, dia itu ada
segmen pasarnya. Ada segmen pasar, contohnya adalah high end. Dia tuh untuk dijual dengan harga yang sangat tinggi. Untuk kepentingan bisnis biasanya itu hanya orang-orang yang pebisnis yang mau membeli. Kalau dulu pernah tahu ada Nokia Telecommunicator. Jadi dia itu Nokia yang dia punya QWERTY pada tahun 2000-an tuh dia punya QWERTY kayak gitu. Oh, ada yang middle end. Middle end-nya di tengah-tengah. Jadi ya harganya tidak terlalu murah, ada yang tidak terlalu mahal. Ya mungkin misalnya kualitas tidak sebagus yang high end. Kemudian juga ada yang level low end atau level yang paling murah. Nah, ini mungkin tidak ada kameranya atau kameranya kualitas tidak bagus. Dan itu kita melayani segmen pasar tertentu. Tuh. Mungkin ada yang tahu, mungkin dulu pernah ada Nokia Music atau Sony Ericsson Walkman Series. Pernah tahu ada dulu Sony Ericsson Walkman Series. Jadi dia khusus untuk penikmat musik. Jadi melayani satu segmen pasar tertentu. Ini juga bisa dilakukan untuk memenangkan pasar oligopoli longgar. Nah, sekarang mungkin ada yang tahu apa contoh dari pasar oligopoli longgar. Kata kuncinya tadi adalah memberikan barang pengganti. Contohnya apa? Yang tahu nggak? Pasar oligopoli longgar. Yang tahu? Jadi pasar-pasar yang dia bisa memberikan barang pengganti. Banyak kok contohnya. Tadi itu apa? Ya. Ganti apa? Sorry. Ganti beras, Pak. Apa itu? Mie sama? Oh, ini loh. Mie ada yang kalau di Indonesia ada yang tahu ini enggak? Indomie, mie instan pada umumnya, dan ada mie telur cap burung dara. Nah, itu kan dia mengganti. Kalau semisal ada orang yang suka berkreasi dengan bumbu sendiri, dia mie burung dara hadir. Kelebihannya adalah dia bumbunya kreasi, jadi dia hanya memberikan mie polos. Seperti itu. Kemudian ada ini bihun instan. Bihun instan ada dulu. Bihun instan. Kalau dia mau menggantikan mie kuning kayak Indomie, kemudian super mie, kemudian ada juga bihun instan. Nah, itu juga salah satu contoh dari pasar oligopoli longgar. Dia bisa memberikan bahan pengganti. Ya, yang lain. Kacamata sama softline, Pak. Oh yes, pintar. Good, sangat pintar Mas Anang. Itu banyak, itu udah jelas sih ya. Itu jelas itu. Ya, kayak saya rasakan ini. Oh, Mas Anang pakai softline atau pakai? Saya pakai, kalau hari biasa pakai kacamata, tapi kalau acara event-event tertentu pakai softline. Karena kurang pede kalau pakai kacamata. Kacamata, oke. Mungkin kalau misalnya ini kali ya, kalau fotografi mungkin agak susah juga kalau kayak kacamata kali ya. Lebih enak pakai softline. Oke, itu bagus. Betul. Ya, itu nggak kepikiran. Kacamata softline ada lagi banyak sekali. Jadi ini adalah kiat-kiat untuk bisa memenangkan pasar. Ada lagi? Kayaknya ini laptop dengan komputer dengan laptop. Nah, laptop dengan tablet. Nah, itu kan juga saling mengganti kan. Saling mengganti. Banyak sekali ya contohnya ya di kehidupan sekitar kita. Contoh-contoh ini. Pasar oligopoli longgar. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian kita sekarang belajar mengenai pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Yaitu berbeda dengan pasar
monopoli, oligopoli dominan, oligopoli pekat, oligopoli longgar. Kalau di pasar persaingan sempurna ini, jumlah pembelinya itu tidak banyak. Nah, sehingga perusahaan tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi pasar. Kenapa? Karena pembelinya tidak banyak. Sehingga sangat sulit untuk mendominasi pasar. Nah, pasar persaingan sempurna ini merupakan pasar yang tidak memberikan janji. Ya, kenapa? Karena tidak menjanji. Kenapa tidak menjanjikan? Karena laba yang dijanjikan pun juga rendah. Jadi, labanya itu sedikit kalau di pasar persaingan sempurna ini. Sehingga ya susah untuk memenangkan persaingan pasar. Tapi jangan khawatir. Kalau teman-teman sekarang banyak bergerak di pasar persaingan sempurna, ada tips untuk bisa memenangkan, untuk menjadi pemenang di pasar persaingan sempurna. Caranya pertama adalah penjual atau teman-teman sendiri atau seller ini harus memperbesar jumlah barang yang dapat dijual. Ya, jadi harus memperbesar jumlah barang yang dapat dijual. Jadi kalau semakin banyak barang terjual, otomatis labanya juga banyak. Nah, otomatis bisa skala perusahaannya juga semakin besar. Otomatis semakin banyak dikenal oleh pelanggan juga. Nah, itu. Jadi jangan khawatir kalau sekarang masih berada di pasar persaingan sempurna. Ada kok caranya, ya berusaha semaksimal mungkin supaya barangnya ini dapat terjual dengan banyak seperti itu. Nah, yuk, gampang banget ini, banyak sekali. Berikan contoh pasar persaingan sempurna. Contohnya pasar persaingan sempurna apa? Ayo, di mana penjualnya tidak banyak, laba dijanjikan kecil. Sayur, Pak, mungkin. Pedagang sayur, pedagang sembako. Betul. Minyak wangi itu. Ya, banyak. Itu usahanya Mbak Suci itu masuk di pasar sempurna. Kuliner. Bu Suci mana suaranya? Kuliner, Pak. Kuliner. Iya, Pak, kuliner. Jadi caranya pedagang untuk baju, Pak. Baju itu betul. Baju. Itu betul. Jadi kalau di pasar-pasar, kalau kayak teman-teman ke pasar itu kan banyak sekali penjual baju kan. Jadi itu salah Pamela, ini kan sampean. Bekalan. Nah, itu yang dua kesukaan enggak? Oke, yang lain. Dimenake, Mas. Yang lain pasar sempurna contohnya apa? Banyak sekali nih. Perusahaan beras, sembako tadi. Ya, usahanya ya. Mas Anang Pak, itu juga. Berarti pasar sempurna. Sorry. Pasar sempurna itu pasar yang contoh-contohnya itu berarti kayak yang ada di pasar itu ya, Pak. Semua itu berarti pasar sempurna ya, Pak. Betul. Jadi kalau di pasar ini kan untungnya pasti ya kecil-kecil aja ya, karena persaingannya banyak. Yaitu sembako, baju, kuliner, jual-jual kue di pasar itu. Tuh. Tapi bisa jadi besar. Jadi grosir misalnya. Toko grosir, toko kulaan itu kenapa bisa menjadi labanya banyak ya? Karena mereka menjual barang dan banyak. Kalau barang terjual banyak, otomatis kan dari perusahaan sendiri akan memberikan harga grosir, bukan harga jual. Nah, harga grosir kan yang dijual. Nah, itu. Jadi jangan kecil hati kalau usaha-usaha di pasar sempurna ini permainannya di ini semakin banyak ininya. Ya, ada pertanyaan mengenai pasar sempurna? Belum ada. Kalau ada pertanyaan silakan bisa di chat, bisa tanya langsung boleh. Oke. Berikutnya kita akan mendeterminasi atau memilah-milah struktur pasar. Nah, mungkin teman-teman banyak yang sering kali mendengar pangsa pasar. Pangsa pasar usaha kamu siapa? Pangsa pasarnya siapa saja? Nah,
sering kali kita mendengar pangsa pasar, memperluas pangsa pasar. Nah, tapi apa sebenarnya itu pangsa pasar? Nah, pangsa pasar ini adalah kemampuan perusahaan dalam menguasai sebagian dari pasar real satu jenis industri tertentu. Sehingga perusahaan tahu batas pasar tempat beroperasi. Nah, di sini yang paling ada kata-kata yang paling penting adalah tahu batas pasar tempat beroperasi. Contohnya, jadi sekarang kalau ditanya, misalnya, Mbak Suci ini pangsa pasarnya mana? Oh, pangsa pasar saya itu wilayah Taipei Kota, New Taipei City, Xinpei. Dah, berarti batas pasar tempat beroperasi produk Mbak Suci ini hanya di wilayah Xinpei atau Taipei City. Misalnya nih, usaha wisata kemarin ada yang bilang usaha ini travel. Pangsa pasarnya mana? Pangsa pasarnya adalah pangsa pasar orang Indonesia yang ingin berkunjung ke Taiwan. Jadi pangsa pasarnya adalah Indonesia, orang Indonesia. Berarti wilayah yang dikuasai ya, Pak? Betul. Jadi ada banyak sekali batasannya. Tetapi di sini, di bab ini, untuk memudahkan, kita batasi saja pakai batas wilayah. Pangsa pasar wilayah. Gitu. Misalnya, usaha fotografinya Mas Anang, wilayah mana? Wilayah Solo, kota. Wilayah Solo, kota. Belum mencakup wilayah Yogyakarta atau Semarang. Nah, nanti tahun depan memperluas pangsa pasar. Artinya apa memperluas pangsa pasar? Untuk memperluas wilayah cakupan operasi. Amin. Amin, amin. Nah, tapi seperti yang ditanyakan tadi oleh Mbak Suci, apakah pangsa pasar itu determinasinya atau batasannya hanya mencakup wilayah? Tidak. Ada dua dimensi. Yang pertama adalah derajat perbedaan segmen. Nah, ini contohnya tadi yang sudah saya jelaskan. Ketika handphone, ada yang low, medium, dan high. Nah, kan ada tuh dulu ada yang handphone untuk low end, atau harganya biasanya cukup murah untuk kalangan pelajar, anak-anak sekolah. Ada yang medium, ya untuk pekerja atau pada orang pada umumnya. Ada yang high end, ini untuk pebisnis yang dia membutuhkan segala fasilitas yang dimiliki. Nah, sekarang banyak sekali bisnis-bisnis ini, bahkan bisnis kuliner pun juga menerapkan determinasi pasar. Contohnya, ada paket, ya ada paket A, paket B, paket C. Mungkin paket C ini untuk tumpeng, biasanya tumpeng ya. Tumpeng ini kan ada banyak makanan apa di sisi-sisinya ini ya, makanan pengiringnya ini banyak. Nah, mungkin ada bisa juga dibentuk dalam bentuk derajat segmen. Saya tumpeng paket A untuk lebih murah untuk ya makan bersama biasa. Nanti yang high ini untuk acara besar. Nah, di pasarnya beda-beda. Nah, dimensi geografis ini yang seperti dijelaskan tadi, wilayah penjualan perusahaan. Nah, saya kepikiran untuk berdiskusi ini. Nah, diskusi. Derajat level derajat konsumen. Oke. Mengapa atau apa keunggulan apabila versi ini bisa membedakan pangsa pasar? Apa keunggulannya? Mungkin fotografi pun juga bisa. Kayak semua bisnis bisa untuk dibuat perbedaan segmen. Kenapa menurut saudara ini penting? Dan mungkin kalau ada kelemahannya, juga ada kelemahannya pasti. Silakan
Ada apa kelebihan dan kelemahannya kita memberikan perbedaan derajat untuk produk atau layanan kita? Iya Pak, saya menjawab Pak. Silakan Mbak, siapa ini? Tadi kan kata Bapak, Siti. kalau pangsa pasar itu berdasarkan batasan wilayah ya. Betul. Yang paling ciri dominannya itu, menurut saya kenapa pebisnis itu perlu membedakan pangsa pasar. Yang pertama, karena seorang bisnis kita tuh harus tahu batasan wilayah jangkauan penjualan kita itu sampai mana gitu. Betul. Pintar. Kita menjual produk di daerah Taipei. Sedangkan di Taipei sendiri ini sudah ada misalnya pabrik yang di Taipei aja ya Pak. Pabrik ini kayak Nastar itu loh yang paling terkenal gitu. Oh, oke. Nastar ini ya, Fengli apa sih itu? Itu loh. Nah, sebisa mungkin kita tuh jangan mendekati daerah Taipei. Soalnya daerah Taipei sendiri sudah terkenal dengan Ciate. Jadi ketika kita memaksakan diri masuk ke daerah Taipei, maka produk kita itu akan sulit diterima. Gitu. Itu alasan yang paling logis menurut saya. Iya, benar. Dan unggulannya, kalau kita sudah mengetahui membedakan pangsa pasar kita, keunggulannya yaitu produk kita nantinya akan laris gitu loh Pak. Dibandingkan kita memaksakan diri harus menerobos ke wilayah yang bukan wilayah jangkauan dari pasar kita. Itu Pak jawaban saya. Iya. Oke, jadi benar sih untuk kalau kita tahu yang dikatakan oleh Mbak Siti tadi benar. Kalau kita udah tahu, oh di wilayah A ini sudah ada penguasanya, sudah ada apa istilahnya produsen yang paling top gitu ya. Kita bisa cari pangsa di tempat lain yang belum ada. Nah ini betul sekali sih. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya sebenarnya memberikan level perbedaan itu tidak harus. Mungkin kalau teman-teman tahu Lamborghini, mobil-mobil yang dia sangat mewah itu, dia tidak perlu membedakan ini karena memang dia ya fokusnya untuk orang-orang yang kaya. Tuh, boleh aja sih sebenarnya. Nah, tapi makanya pasti ada kelemahan, ada kelebihannya. Nah, mungkin teman-teman bisa apa sih menurut teman-teman? Kenapa ini baik dilakukan, tapi juga ada kelemahannya? Ya, terima kasih Mbak Siti. Yang lain? Yuk, yang lain. Kenapa kita harus Pak, ini ya Pak soalnya tadi ya Pak. Menurut saudara mengapa pembisnis perlu membedakan pangsa pasar atau derajat perbedaan untuk produk atau layanan? Menurut saya itu untuk menentukan harga produk tersebut. Jadi kalau misalnya nih wilayah jangkauannya tuh masih nggak jauh gitu Pak, dekat-dekat, itu untuk biaya atau produk tersebut itu harganya itu bisa lebih agak murah. Cuman kalau misalnya jangkauan atau pasarnya itu terlalu jauh, pasti kan biaya untuk transportasi itu kan lebih mahal. Jadi produk tersebut juga akan lebih mahal juga naik gitu Pak. Jadi kan misalnya kalau resource-nya Mbak Suci ini, kalau saya di dekat-dekat kan mungkin lebih pengiriman lebih cepat. Nah, kalau misalnya kalau saya sendiri, misalnya barang saya risol ibaratnya ya Pak ya. Contohnya risol terus ya Pak. Ya nggak apa-apa, kan memang bisnisnya itu. Iya, kan memang risol. Kalau untuk teman-teman di daerah sini kan
itu nggak perlu ada ongkos kirim. Jadi misalnya harganya 100 ya karena mereka datang sendiri atau dekat, jadi nggak perlu ongkos kirim, harganya 100. Tapi kalau untuk wilayah yang agak jauh karena memerlukan biaya pengiriman, berarti 60. akan lebih mahal gitu. Lewat Sevel 60. Lewat 160. Pak, kalau freezer itu mahal, Pak, 180, Pak. Kalau biaya lebih mahal, kalau barang-barang biasa cuma 60, iya. Kok lebih mahal? Karena kan freezer, Pak. Iya, ongkirnya. Iya. Ya, itu. Berarti ongkir ya, betul. Jadi ya, berarti mungkin juga kalau tadi bisa diatasi ya dengan membatasi dulu. Nanti kalau sudah terkenal baru buka cabang, misalnya seperti itu. Kayak indeks toko Indonesia indeks ini kan, toko Indonesia indeks kan banyak cabangnya kan, itu kan enak jadi banyak cabang. Nanti bisa dititipin indeks, Mbak, nanti. Iya, nanti bisa dititipin indeks resource-nya Mbak Suci. Jadi indeks ini kan ada di kota-kota lain, nanti bisa merasakan resource-nya Mbak Suci. Tuh ya. Jadi pasti ada kelebihan. Kalau menurut saya sih, kenapa kita bisa banyak memberikan fasilitas kepada pilihan kepada konsumen, sehingga konsumen bisa leluasa memilih mau yang murah, tengahan, atau yang semua konsumen bisa menggunakan produk kita. Nah, seperti yang bilang tadi, tolak ukur geografis ini lebih digunakan untuk mengukur konsentrasi pasar. Nah, sekarang apa itu konsentrasi pasar? Konsentrasi pasar adalah jumlah atau kombinasi pangsa pasar dari beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Jadi, misalnya nih konsentrasi pasar. Jadi, misalnya tadi itu sepeda motor. Ya, terkonsentrasi pasarnya ya ini, ya Yamaha, Suzuki, Honda, gitu. Nah, ada alat ukur yang digunakan untuk mengukur konsentrasi pasar. Yang pertama adalah rasio konsentrasi 4, yaitu berdasarkan volume penjualan, harta, laba, atau jumlah tenaga kerja. Kemudian ada indeks Lerner, diukur melalui kekuasaan perusahaan dalam mempengaruhi harga pasar. Kemudian ada juga halangan memasuki pasar. Jadi diukur halangan apa saja yang mengurangi kesempatan, kemudian dan tingkat kecepatan perusahaan baru. Konsentrasi pasar ini kan seperti saya bilang tadi kan dia didominasi oleh beberapa perusahaan, jadi dia udah pekat. Nah, ketika kita berusaha untuk masuk, ya kita harus memperhitungkan juga halangan dalam memasuki pasar. Nah, halangan dalam memasuki pasar. Nah, kita bahas yang nomor 3, halangan dalam memasuki pasar. Terdapat beberapa halangan dalam memasuki pasar struktural. Yang pertama adalah keunggulan biaya absolut, skala ekonomi, persyaratan modal. Diferensial modal ini sangat umum sekali ya. Jadi kalau misalnya nih ada yang misalnya Mas Anang ini yang awalnya usaha fotografi ingin merambah dunia movie atau bikin video atau film pendek misalnya, dari yang ini ingin jadi bikin movie gitu. Nah, ini kan awalnya dia fotografi udah jago, udah punya pangsa pasar yang bagus, kemudian ingin memasuki pasar filmografi. Nah, bikin video pendek, bikin video. Itu maksudnya sinematografi, Pak, bukan filmografi. Oh ya, sinematografi, maaf. Sinematografi. Nah, mungkin biayanya akan lebih mahal. Berbeda mahal. Nah, ini persyaratan modalnya pasti akan berbeda. Oke. Persyaratan modalnya berbeda dengan yang sudah biasa kita lakukan. Kemudian ketika ingin mendiferensiasi produk, contohnya dari yang masih ingat di pertemuan pertama ada yang PNG. PNG ini dia punya berbagai macam anak perusahaan, punya lini bisnis. Nah, dia ada
perusahaan pertama dia bergerak di bidang beauty and care, kemudian misalnya ingin bergerak di bidang bangunan, bikin cat misalnya, bikin cat dari yang beauty care kemudian masuk ke painting. Nah, ini kan otomatis sangat susah, dia harus belajar lagi, formula lagi. Nah, melenceng jauh. Yang melenceng jauh seperti itu. Kemudian biaya perpindahan penggunaan barang. Nah, ini juga ya berkaitan dengan seperti yang dialami oleh Mbak Suci tadi, bahwa memang untuk bisa memasuki pasar baru, kawasan wilayah baru, dari yang misalnya Pulau Jawa mau merambah ke Kalimantan, nah ini kan ada biaya distribusi, ada biaya transportasi yang harus diperhitungkan. Nah, kemudian juga aksesnya, apakah ada alat untuk mengirimnya? Nah, Mbak Suci tadi mungkin ada apa? Freezer ya, alat untuk pengiriman barang bahan olahan beku. Nah, itu aksesnya ada atau tidak? Yang ketujuh juga halangan memasuki pasar ini adalah peraturan pemerintah. Terkait peraturan pemerintah, contohnya adalah gampangannya ketika kita mengirim barang dari Indonesia ke negara Taiwan atau negara tertentu, kalau negara Taiwan sendiri tidak boleh menggunakan bahan olahan daging. Nah, ini kan peraturan pemerintah. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa memasuki pasar Taiwan? Nah, itu kan juga harus dipikir. Nah, ini adalah beberapa cara, beberapa halangan yang umum sekali terjadi. Nah, kira-kira kalau saudara dihadapkan untuk membuka pangsa pasar di masa depan, pastinya kan bisnis kita tuh ingin dikenal oleh banyak orang, ingin semakin terjual, membuka pangsa pasar. Nah, kira-kira bagaimana cara saudara? Mungkin boleh bercerita bagaimana caranya, boleh bercerita halangannya seperti apa dan bagaimana mengatasi halangan tersebut. Semua boleh. Jadi, mari berbagi bagaimana untuk membuka pangsa. Karena setiap bisnis pangsa untuk membuka pangsa pasti ada halangan tersendiri. Itu bagaimana cara mengatasinya. Kemudian, ya silakan share. Yang lain boleh. Yang lain jadi yang sambil kerja boleh lewat chat. Jadi maksudnya gimana cara kita membuka pasar baru itu ya Pak maksudnya? Misalnya nih Mas Anang ingin membuka pangsa pasar baru itu, mungkin pangsa pasar baru ini kan banyak ya, maksudnya ya bisa membuka diferensiasi produk, diferensiasi layanan, mungkin sinematografi ya. Nah, mungkin itu caranya gimana, halangannya seperti apa, caranya mengatasi halangannya gimana, boleh di share, mungkin bisa jadi pembelajaran buat yang lain. Saya mau jawab. Boleh. Silakan Bu, silakan. Oh, apa dulu nih Bapak dulu tak? Mbak Siti boleh. Mbak Siti dulu. Itu slide-nya ke back tadi Pak. Tadi halaman diskusi itu. Sorry. Ini. Bagaimana cara saudara untuk membuka pangsa pasar baru? Mungkin cara yang lainnya mengakuisisi deh Pak. Itu juga nggak kepikir juga sih. Boleh. Kayak sekarang aja saya ambil contohnya Facebook ya. Facebook kan waktu itu kan udah hampir meredup ya Pak. Meredup karena kebanyakan penggunanya beralih ke Instagram. Share foto atau kegiatan itu. Pintar. Dari Facebook itu pemilik SEO Facebook itu dia mengakuisisi Instagram. Jadi pengguna Instagram otomatis menjadi pengguna Facebook juga gitu. Ya. Ini nggak kepikir sih saya. Jadi ini benar.
yang dikatakan Mbak Siti ya tadi ya, itu caranya bisa mengakuisisi, bekerja sama dengan pihak lain. Iya. Terus yang kedua, Pak, saya mau kasih 2 pemikiran aja deh. Misalnya tadinya saya pangsa pasar saya itu targetnya itu ibu-ibu ya. Nah, sekarang saya coba targetnya itu ke kaum milenial. Ya, kalau ibu-ibu kan mungkin udah terlalu kuno gitu. Nah, kaum milenial ini yang jadi target pasar saya gitu. Ada apa juga otomatis yang lebih dulu mencontoh itu pasti kaum milenial. Oke, jadi membuka itu berarti yang memperluas target pasarnya dari ibu-ibu ke milenial. Oke, jadi benar banget. Mungkin teman-teman seperti yang saya bilang tadi, mungkin usahanya bisa bekerja sama dengan pihak lain. Nah, itu bisa cara untuk memperluas pangsa pasar itu betul sih. Saya nggak kepikir. Terima kasih Mbak Siti. Oke, yang Mas Anang sekarang. Tadi mau mengumumkan pendapat kan? Silakan. Kalau saya makanya membuka pasar baru ya, kemarin itu juga baru rilis juga sama teman kayak buka kayak tempat nongkrong kedai buat anak-anak muda, anak SMA, SMP gitu kan. Yang pertama saya lakukan, saya survei dulu sama lokasi, yang dalam artian dalam jarak 5 kilo dari lokasi tersebut ada nggak sih usaha yang sama, dalam artian kita survei dulu ada nggak pesaingnya. Nah, setelah itu saya juga cari tahu yang dibutuhin sama anak-anak muda zaman sekarang itu apa sih, misalnya kayak gaya hidup, kayak keinginan dari menu-menunya, kayak apa ya, tempat nongkrong yang klasik, yang modern, yang lebih ke natural atau bagaimana itu. Jadi apa, survei dulu ya, saling ini kaitannya dengan yang minggu lalu, jadi melihat variabel mana dari faktor makro yang paling berpengaruh. Oke, that's good. Oke. Terus bekerja sama dengan teman. Tadi kan Mas Anang bilang bekerja sama dengan teman. Itu kan berarti kalau bisa bekerja sama dengan teman kan permasalahan modal jadi bisa diatasi. Iya, karena teman-teman itu saya yang pemodalnya, saya yang punya ide, dia yang jalaninnya. Kemudian saling bekerja sama lah. Kalau mereka kayak itu ya, kayak katakan Mbak Siti tadi, bekerja sama dengan pihak kedua. Di kota mana Mas ininya, kedai kopinya? Kalau kalau ini kan saya, karena maaf ya, kalau di kota kan pasti udah banyak. Tapi kalau agak pinggiran kota itu masih agak sedikit, jadi saya ambilnya yang di pinggiran kota. Masih di kota Solo atau di ikutnya sudah di Karanganyar. Karanganyar itu sekitar 20 menit dari kota Solo. Jadi kadang-kadang mikirnya gini Pak, kita ke Solo itu perlu waktu segini dengan lokasi yang sama, ada yang lokasi lebih dekat, otomatis kan orang lebih milih lokasi lebih dekat juga kan. Iya benar. Saya kadang juga seperti itu, ketika ingin membeli sesuatu di sana memang lebih murah. Kira-kira saya butuh naik sepeda panjang, saya butuh waktu 15 menit. Tapi terkadang ya udahlah, mahal sedikit tapi deket. Ya, kalau saya sih orangnya gitu, sedikit dekat daripada capek. Nah, mungkin itu juga bisa istilahnya menjaring ikan-ikan yang ada di muara, yang ikan di muara. Jadi nggak akan sampai dia masuk ke laut, jadi udah dijaring duluan di muara. Oke, good. Oke, ada lagi yang ingin mengemukakan pendapat? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, khususnya di negara berkembang, terutama di Indonesia, kita ambil contoh di Indonesia ya, kita dihadapkan ada variabel tambahan yaitu BUMN. BUMN ini badan usaha milik negara. Nah, peranan BUMN ini cukup signifikan dalam investasi prasarana dasar. Nah, mengapa cukup signifikan dalam investasi prasarana dasar? Karena BUMN ini bergerak di bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, contohnya di PLN, PDAM, kemudian dulu ada Telkom, dulu sekarang udah
nggak ada, atau Telkom masih ada nggak Telkom. Nah, BUMN seperti BTN, terutama air ya, PLN dan PDAM, kita ambil contoh. Nah, ini kan sebagai prasarana dasar untuk kita membuat sebuah produk, misalnya bahan baku. Sepabrik kita butuh air, butuh listrik, supaya kita bisa memproduksi. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa peranan BUMN ini sangat signifikan untuk menguasai untuk bisnis kita. Kemudian BUMN ini juga menguasai budget itu orang banyak, jadi perannya sangat penting. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa BUMN ini merupakan pesaing perusahaan swasta. Namun sekarang sudah mulai terbuka. Kayak tadi contoh misalnya Pertamina sekarang udah ada Chevron, Shell itu. Jadi banyak sekarang tidak hanya Pertamina bisa menyuplai bensin, tetapi juga ada perusahaan swasta lain. Nah, perusahaan multinasional ini yang akhirnya juga berusaha untuk menyaingi BUMN dengan terutama dia memiliki keunggulan yang lain yang mungkin ya tidak dimiliki oleh BUMN. Nah, kalau tadi kita bahas BUMN, kita sekarang bahas mengenai analisis pesaing individual. Nah, ini kaitannya dengan pesaing tadi ya, di awal tadi ya. Dan di awal tadi kita sudah belajar mengenai pasar, pangsa pasar, dan bagaimana kiat-kiat untuk bisa menang dalam pangsa pasar tersebut. Nah, sekarang kita belajar mengenai analisis pesaing individu, yaitu kita diharapkan mengetahui posisi perusahaan kita, dan kita harus mampu bersifat, kita harus mampu bersikap proaktif. Nah, jadi kita harus tahu posisi perusahaan kita di mana, dan kita juga harus tahu posisi pesaing kita di mana. Nah, terlebih kita harus tahu dulu posisi perusahaan kita di mana. Nah, kira-kira kita bisa menanggulangi atau bisa melakukan aksi-aksi. Nah, tuh. Nah, untuk mengetahui posisi perusahaan kita di sini akan belajar mengkonstruksi skenario dari kemungkinan-kemungkinan ketidakpastian yang ditemukan dalam lingkungan bisnis. Jadi posisi perusahaan kita di mana sekarang ini, titik di mana posisi perusahaan kita sekarang berada, itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Contohnya kemarin minggu kedua kemarin kita belajar mengenai faktor makro, faktor internal juga ada, makro dan mikro. Nah, faktor-faktor makro tadi itu di setiap variabelnya memiliki ketidakpastian, memiliki kecenderungan. Nah, di sini di model Royal Dutch and Shell ini kita akan memperhitungkan, membuat skenario dari ketidakpastian bisnis kita. Tahapan konstruksi skenario meliputi yang pertama membangun skenario awal, kemudian kita membuat cetak biru skenario atau catatan, kemudian kita implementasikan. Nah, lebih jelas melihat tahapan ini. Yang pertama adalah jelas kita mengidentifikasi pokok persoalan. Kita udah belajar minggu lalu bagaimana kita memilih persoalan-persoalan yang paling krusial bagi bisnis kita. Persoalan apa yang paling penting, misalnya tadi kalau misalnya Mbak Siti masalah teknologi itu pengiriman misalnya seperti itu. Kalau misalnya Mas Anang mungkin dari sisi teknologi juga, teknologi alat yang digunakan. Nah, diidentifikasi pokok persoalan. Nah, itu sudah kita bahas minggu lalu. Kemudian kita harus membahas aktor atau membahas pihak-pihak mana saja yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan kita. Setelah kita sudah mengetahui pihak mana saja yang berpengaruh, kemudian kita merumuskan
identifikasi kekuatan penentu utama. Jadi setelah kita mengidentifikasi variabelnya, ya kita cascade tadi, kita sempitkan sampai yang paling penting saja. Baru dari variabel yang paling penting itu kita cari mana kecenderungannya, mana variabel yang memberikan kecenderungan, mana variabel yang memberikan ketidakpastian. Nah, di sini kecenderungan kita singkat sebagai T atau trend. Nah, kecenderungan ini bisa memberikan kecenderungan positif maupun kecenderungan negatif. Kemudian di variabel itu juga selain memiliki kecenderungan, biasanya juga memiliki ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini kita kategorikan, kita simbolkan sebagai U atau uncertainty. Di uncertainties ini bisa uncertainty positif, bisa uncertainty negatif. Nah. Contohnya, nanti kita belajar ya, ketidakpastian. Jadi misalnya perusahaan teman-teman ini memiliki faktor teknologi itu berpengaruh sangat penting, sangat besar. Misalnya teknologi seluler, telepon genggam. Nah, pengaruh teknologi ini sangat besar, maka kita taruh bisnis kita di kolom tingkat pengaruh tinggi. Kemudian telepon genggam ini kita ketahui bahwa dia ini memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi pula, karena di masa depan kita tidak tahu terobosan apa yang akan terjadi. Nah, kan kita tidak tahu, mungkin tahun depan layar handphone ini bisa apa? Ya kita nggak tahu perubahannya bisnisnya seperti apa, seperti itu. Dulu ada QWERTY, sekarang udah nggak, udah semuanya handphone ini layar semua isinya, seperti itu. Nah, jadi tingkat pengaruh tinggi, tingkat ketidakpastian tinggi, maka posisi perusahaan kita ini ada di posisi di sini, di titik ini. Nah, ini tergantung setiap bisnisnya. Misalnya bisnisnya ini memiliki tingkat pengaruhnya sedang dan ketidakpastiannya juga rendah. Nah, berarti ada di posisi ini. Nah, penentuan posisi perusahaan ini berdasarkan dari subjektivitas pemilik bisnis. Tetapi walaupun ini adalah bentuk berdasarkan subjektivitas pribadi, mohon ketika menentukan posisi perusahaan itu harus seobjektif mungkin. Kenapa? Walaupun ini subjektif, tetapi harus tetap seobjektif mungkin. Karena apabila kita salah menentukan posisi perusahaan, kita akan salah juga membuat skenario bisnis kita. Nah, ini harus seobjektif mungkin ya. Nah, kalau kita sudah tahu di mana, nah ini maksudnya ini tadi bisa dibikin 2, bisa dibikin 3. Kalau ini kan tadi 3, rendah, sedang, tinggi, rendah, sedang, tinggi. Bisa juga metriknya ini bisa dibuat 2 kali 2, tabel 2 kali 2, rendah, tinggi, boleh. Dibuat 3 kali 3 boleh, rendah, sedang, tinggi. Dibuat 4 boleh. Nah, ini terserah. Intinya, ketika pebisnis sudah tahu di mana letak dari posisi bisnis kita buat skenario. Nah, nih tahapan lanjutan dari tahapan tadi. Kalau kita sudah bisa menentukan apa kecenderungan, apa uncertainty, ketidakpastian dari bisnis kita membuat implikasi dampak rinci dan implikasi keputusan dari perusahaan. Jadi, kalau misalnya di posisi ini apa langkah yang harus diambil? Apa yang harus ditanggulangi? Nah, kalau sudah membuat implikasi keputusan, kita harus membuat langkah-langkah atau jawaban dari persoalan yang menjadi fokus kita itu. Kemudian, kalau sudah membuat langkah-langkah penanggulangan atau langkah-langkah jawaban, kita harus memonitor atau mengevaluasi. Oke.
Nah, saya beri studi kasus ini sebelum tinggal dikit lagi. Studi kasus. Ini teman-teman tahu ya, ini gambar koran. Nah, sekarang saya yakin teman-teman pasti jarang sekali membaca koran. Ya, karena tergantikan oleh penggunaan telepon genggam atau tablet atau laptop. Nah, menurut saudara, faktor makro apa yang mempengaruhi bisnis koran ini? Cari dulu persoalannya dulu. Faktor makro apa yang mempengaruhi jalannya bisnis koran? Faktor politik, Pak. Faktor apa? Politik? Iya. Politik boleh. Alasannya? Semua boleh. Kita umpamanya penulis berita, oke lah bisnis koran, terus mau menuliskan berita tentang keadaan dalam negeri. Itu bukan keadaan dalam negeri. Pokoknya yang situasi berkepentingan politik. Tentang politik itu. Nah, bisa-bisa yang kita tuliskan ini kemungkinan orang yang berhubungan dengan politik tersebut itu bisa saja menculik kita gitu loh, atau menganiaya gitu loh, Pak. Jadi maksudnya itu menjadi apa ya, tantangan tersendiri gitu. Gimana caranya kita tuh harus berani walaupun banyak rintangan gitu loh, Pak. Oke, paham. Saya lihat dari film Pamungkas itu ceritanya tuh ada seorang ya penulis berita terkenal gitulah koran. Mungkin ini bisa jadi inspirasi juga. Makanya saya mau menjawab pertanyaan ini. Jadi dia tuh menulis berita itu tentang kepala perusahaan. Pokoknya yang berkepentingan dengan politik lah. Nah, dari pihak politiknya itu, maksudnya pihak tangan kanan, tangan kiri mereka itu sebisa mungkin menutupi. Nah, yang menulis berita ini dia itu menemukan berbagai banyak halangan, tapi pada akhirnya walaupun dia sempat masuk penjara, tapi akhirnya berhasil juga. Jadi pembengkokan berita gitu ya. Iya, itu Pak. Istilahnya jadi pembengkokan berita karena ada kepentingan yang bermain di situ. Oke, paham. Oke. Ya, terima kasih Mbak Siti. Yang lain mungkin faktor apa yang berpengaruh? Kalau tadi Mbak Vita ngomong politik boleh. Ini bebas karena banyak kali faktor. Teknologi ya, jelas sih teknologi karena mungkin tergantikan peran koran ini oleh sosial media sudah menjadi dengan alat komunikasi elektronik. Nah, ini peran dari koran ini juga sudah sangat tergeser. Nah, let's say tadi kita mengerucutkan permasalahan banyak itu menjadi dua, yaitu politik misalnya dikatakan Mbak Siti dan teknologi. Nah, kemudian pilih yang paling penting. Nah, di buku itu ada tabel 3.2.3 dan 3.2.4 itu ada beberapa daftar. Kira-kira kalau teman-teman ini kesulitan menentukan faktor apa yang paling berpengaruh dari sebuah permasalahan, di situ teman-teman bisa lihat kemungkinan atau pilihan daftar variabelnya apa aja. Nah, di buku itu juga ada. Nah, itu ada tabel kekuatan kecenderungan atau tren dan ada ketidakpastian. Let's say untuk permasalahan koran ini kita langsung ambil aja dari tabel ini permasalahan ketidakpastian, uncertainty, yaitu U1 dan U7. Nah, jadi dari permasalahan yang kita hadapi, kemudian kita sekarang sudah tahu variabelnya dipilih apa. Kalau dari buku itu udah ada memudahkan kita tuh mereka sudah buat listnya variabelnya. Nah, kita pilih aja U1 dan U7. Nah, setelah kita udah tahu variabel yang dipilih, kemudian kita membuat skenario. Nah, dalam contoh ini kita ambil U1 modal bisnis dan U7 penggunaan informasi. Nah,
Kalau semisal teman-teman mau mengambil tabel kecenderungan boleh, mau mengambil F3 boleh, U2 boleh, U8 boleh, terserah. Karena permasalahan bisnis itu dilihat tergantung dari bisnis itu sendiri dan kacamata dari pemilik bisnisnya. Nah, saya ambil contoh aja U1 dan U7. Nah, di U1 itu, yaitu modal bisnis itu nantinya dipecah lagi menjadi dua, yaitu bagaimana bisnis ini nanti berkembang, apakah tetap di sisi tradisional atau modern, atau berkembang menjadi demodernisasi. Atau U7, ada dua kemungkinan, yaitu bagaimana informasi ini direspon secara radikal maupun direspon secara minor. Nah, jadi kita buat matriknya U1, U7, U1 di atas. Ini penulisannya sekali lagi terserah. Boleh U7-nya di atas, U1-nya di bawah, boleh. Ini bebas, karena ini adalah bujur sangkar, jadi pasti akan ketemu. Nah, model bisnisnya tadi dibagi menjadi tradisional dan baru. Kemudian U7-nya yaitu perilaku konsumen terhadap informasi ini bisa radikal, bisa minor. Dibentuk semacam ini. Nah, kalau sudah dibentuk ini, setiap kotak ini kita harus isi tentang langkah-langkah apa saja apabila, jadi tidak dipilih salah satu tapi diisi semua. Langkah-langkah apa saja apabila model bisnis kita tradisional dan konsumen ini meresponnya secara minor atau meresponnya secara biasa saja. Bagaimana apabila bisnis kita ini, model bisnisnya kita mau jadi modern, tetapi konsumen meresponnya secara biasa saja. Jadi setiap kotak ini teman-teman harus isi langkah-langkah atau skenario yang mungkin terjadi. Nah, kita bahas satu-satu setiap kotaknya. Kurang dikit ya. Kalau di kotak pertama ini tradisional, kita namakan skenario A, yaitu business as usual. Kalau ini kita menamakan skenario B, unbundling of information advertising, information terpisah dengan iklan. Kalau di sini kita namakan skenario C, yaitu konsumen berkuasa. Dan terakhir kita namakan cyber media. Nah, kita bahas dulu. Di kuadran yang pertama, skenario A itu industri media tetap dapat mempertahankan fungsi utamanya sebagai koran tadi itu sebagai penyedia dan penyalur informasi secara massal. Sekalipun berada dalam intensitas persaingan yang tinggi. Jadi ketika perusahaan koran ini menempatkan posisi bisnisnya di kuadran ini, dia tidak melakukan apa-apa. Dia tetap menggunakan koran sebagai media pemberi informasi. Dan konsumen juga meresponnya secara biasa saja. Nah, berikutnya, apabila perusahaan ini menempatkan posisinya di skenario B, maka artinya perusahaan koran ini secara perlahan menambah fungsi lain dari koran. Nah, kita tahu fungsi utama koran ini adalah menyediakan informasi bagi pembaca. Tetapi di skenario B, apabila perusahaan koran ini menempatkan posisinya di skenario B, dia bisa mungkin menambahkan lowongan pekerjaan, lowongan iklan. Dia tidak hanya memberikan informasi berita, tetapi dia sebagai sarana untuk memberikan informasi iklan. Jadi ada dua sumber pendapatan dari koran ini. Yang pertama dia menyalurkan informasi, yang kedua dia sebagai mungkin biro jodoh, mungkin lowongan pekerjaan, mungkin mengiklankan barang seperti itu. Nah, apabila perusahaan koran ini memposisikan dirinya sebagai di skenario C, itu apa yang terjadi? Perusahaan koran ini merubah secara total fungsinya menjadi penyedia berita, menjadi
media iklan. Jadi dia sudah mengubah fungsinya menjadi media iklan, tidak lagi koran, tetapi iklan. Nah, iklan ini yang dijadikan sumber pendapatan utama, bukan pemberi beritanya tadi. Terakhir, apabila perusahaan koran ini menempatkan dirinya di skenario keempat, artinya dia sudah lagi tidak berubah lagi. Koran ini sudah berubah, bukan menjadi koran lagi, tidak dicetak di kertas lagi, tetapi dia sudah menggunakan teknologi yang besar-besaran. Misalnya, kalau teman-teman tahu di koran Sindo, dia udah punya website sendiri. Nah, jadi dia tidak lagi mungkin di masa depan tidak lagi adanya koran yang tercetak, tetapi adanya website. Sehingga batasan antara koran, televisi, sosial media itu sudah benar-benar kabur. Seperti itu. Itu ya. Jadi ketika teman-teman punya bisnis, nanti bisa dibikin seperti ini, terus nanti ketahui di posisi mana. Menentukan posisinya ini terserah, sesuai dengan intuisi subjektif. Nah, tetapi di setiap kuadran ini nanti harus dibuat skenario. Seperti itu. Itu ya hari ini yang bisa saya sampaikan. Saya mengingatkan kembali mengenai tugas.